Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kali ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dari Yesaya 32 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara, dari ayat firman Tuhan ini saya mau menyampaikan 3 hal. Yang pertama dikatakan di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera. Atau kalau saya katakan sebaliknya, di mana manusia hidup dalam dosa, maka yang ditimbulkan olehnya adalah hanya kekacauan, pertengkaran dan masalah. Yang kedua, saudara, akibat kebenaran itu adalah ketenangan. Manusia yang hidup dalam dosa jelas tidak akan pernah tenang. Dia akan selalu takut, dia akan selalu khawatir, dia akan selalu cemas. Dan yang ketiga adalah manusia yang hidup dalam dosa tidak akan pernah menikmati ketentraman dan kedamaian di sepanjang hidupnya. Nah, saudara-saudara, yang pertama dikatakan bahwa dosa itu selalu mendatangkan kekacauan, pertengkaran, dan masalah. Saya beri contoh saja, saudara. Apabila seorang suami atau seorang istri berselingkuh, maka jelas yang diakibatkan adalah kekacauan dalam rumah tangganya, pertengkaran dan masalah dalam rumah tangganya. Demikian juga apabila seorang anak jatuh dalam dosa, dia kemudian hamil di luar nikah, atau seorang anak laki-laki jatuh dalam perbuatan dosa sehingga dia juga melakukan dosa-dosa yang berat dalam kehidupannya, tentu hal itu akan menyusahkan rumah tangga orang tuanya, akan membuat masalah dan kesusahan dalam keluarga rumah tangga orang tuanya. Nah, saudara-saudara, saya kira kita juga setuju bahwa dalam keadaan bangsa kita yang seperti sekarang ini, dalam masalah yang begini berat, bahkan di seluruh dunia ini, jika ada orang-orang yang suka memprovokasi, suka mendatangkan kebencian, membuat kekacauan, maka saya mau katakan mereka juga sebenarnya adalah orang-orang yang hidup dalam dosa, yang tidak pernah takut pada Tuhan, sekalipun mungkin mulutnya mengatakan dia orang beragama. Mengapa saya katakan demikian, saudara? Bukankah firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat yang ke-1 mengatakan begini? Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Artinya kalau seorang berbuat salah atau mengambil keputusan yang salah, bukannya dicaci maki, bukannya dihina, difitnah dan lain sebagainya, tapi seharusnya, bukankah kalau dia seorang yang berrohani, dia seharusnya menasihati dengan lemah lembut dan menuntun orang itu untuk kembali kepada keputusan yang benar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi dengan menimbulkan provokasi, menimbulkan kekacauan, hinaan dan lain sebagainya, bukankah itu perbuatan jahat? Atau orang itu kemungkinan iri hati dan isi hatinya penuh dengan kedengkian. Kita bisa baca itu di dalam Galatia 5 ayat 20 ayat 21. Firman Tuhan mengatakan, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian,
ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi jelas saudara, kalau orang itu bersalah seharusnya dinasihati dengan lemah lembut, bukan dicaci maki. Apalagi kalau sebenarnya orang itu tidak melakukan kesalahan, tidak mengambil keputusan yang salah. Tentu itu perbuatan dosa yang sangat jahat. Dan saudara-saudara, apa yang saya sampaikan ini bukan saja terjadi dalam kehidupan umum secara bernegara, tetapi juga sudah melanda kehidupan orang-orang yang mengatakan dirinya berrohani. Kita dengar ada banyak orang mengatakan pendeta goblok lah, pendeta penipu lah, atau ada orang yang mengatakan itu orang bebal, bandel, tidak mau dikasih tahu dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yakobus pasal 3 ayat yang ke-9, firman Tuhan mengatakan seharusnya dari satu mulut tidak boleh keluar kutuk dan pujian. Mulut kita tidak boleh bersamaan mengeluarkan pujian kepada Allah, tapi sementara kita mengutuk orang lain yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi dari apa yang saya sampaikan ini kita bisa melihat bahwa orang-orang yang masih mengatakan ini goblok lah, ini bandel lah, ini keras kepala lah, sebenarnya kita tahu buah-buah apa yang terdapat dalam orang itu. Jadi saya mau katakan, berhentilah, bertobatlah, berhenti memaki-maki orang lain. Seharusnya engkau menasihati dengan lemah lembut dan memimpin orang yang salah dengan lemah lembut di dalam roh. Nah, kita tahu orang-orang yang seperti itu sebetulnya buah-buah apa yang mereka keluarkan. Jadi bertobatlah. Kalau engkau masih tetap hidup di dalam dosa, maka kata-katamu akan tetap dengki, penuh kebencian, iri hati dan perpecahan. Saudara, mari bertobat. Dengan kita bertobat, maka ucapan kita, pikiran kita, apa yang kita sampaikan jelas akan mendatangkan damai sejahtera, jelas akan mendatangkan sukacita, dan apa yang kita tabur itu pasti akan kembali lagi kepada kita. Yang kedua, saudara-saudara, yang saya mau sampaikan, tadi firman Tuhan mengatakan dalam Yesaya 32 ayat 17 tadi, bahwa akibat kebenaran adalah ketenangan. Atau kalau saya balikan, kalau orang hidup dalam dosa, maka tidak ada ketenangan dalam hatinya, dalam hidupnya. Tidak ada rasa tenang, tidak ada rasa, dia tidak akan memiliki ketenangan dalam hidupnya. Hidupnya selalu sudah penuh dengan ketakutan dan kecemasan. Saya membaca dalam Mazmur 62 ayat yang kedua. Firman Tuhan mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Orang yang hidup dalam dosa jelas tidak mungkin mau mendekat pada Tuhan. Dia tidak akan mau duduk di kaki Tuhan. Hidupnya tidak pernah akan dekat dengan Tuhan. Itu pasti. Itulah sebabnya hati dan pikiran mereka selalu saja dipenuhi dengan kecemasan, dipenuhi dengan ketakutan, prasangka yang bukan-bukan, saudara. Padahal sebenarnya apa yang kita takutkan, apa yang kita cemaskan, justru itulah yang akan menimpa kita. Ayub pasal 3 ayat 25 mengatakan itu. Apa yang kamu takutkan, apa yang kamu cemaskan, itulah yang justru akan mendatangi dan akan menimpa kamu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi orang-orang yang hidup benar, yang benar-benar takut akan Tuhan, mereka yakin. Sama seperti Tuhan pernah meneduhkan badai yang menerpa perahu murid-murid Tuhan. Mereka yakin keadaan sekarang ini juga akan pada saatnya akan Tuhan teduhkan dan menjadi tenang sama sekali. Jadi saudara, kalau engkau masih terus membiarkan hidupmu di dalam dosa, engkau pasti takut akan segala hal. Engkau cemas, engkau akan memikirkan hal yang tidak baik dalam hati dan pikiranmu. Bertobatlah dan percayalah, yakinlah bahwa Tuhan sanggup membuat badai ini menjadi teduh. Dan engkau sama sekali tidak akan kehilangan apa-apa, tidak akan dirugikan apa-apa. Sama
seperti murid-murid, perahu murid-murid yang pernah diterpa oleh badai gelombang yang dahsyat. Dan yang ketiga, saudara, tadi dikatakan bahwa hidup benar itu akan menikmati damai sejahtera, ketentraman. Saya membaca di dalam 2 Raja pasal 7 ayat yang kedua. Begini bunyi firman Tuhan. 2 Raja pasal 7 ayat yang kedua. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, satu ketika umat Tuhan mengalami kekurangan, mengalami paceklik dalam kehidupannya. Lalu saudara-saudara, hamba Tuhan mengatakan, besok katanya secupak gandum akan harganya murah dan lain sebagainya. Barang-barang akan menjadi murah. Mereka akan melimpah-limpah dengan berkat Allah. Tetapi perwira itu yang merasa sok pandai, yang merasa sok pintar, dia katakan, sekalipun Allah membuat tingkap-tingkap di langit, tidak mungkin hal itu terjadi. Karena dia berpikir dengan kemampuan pola pikirnya yang tidak bisa sebanding dengan Allah. Saudara-saudara, orang yang hidup dalam dosa, jelas mereka itu tidak takut akan Tuhan. Artinya dia meremehkan apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Kalau Tuhan mengatakan dosa akan membawa kepada maut, dia tidak takut. Kenapa? Dia menyepelekan firman Tuhan, dia meremehkan firman Tuhan. Sama seperti pejabat negara ini, seorang perwira tinggi yang merasa dia pandai dan banyak pengalaman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akhirnya melihat cerita kisah daripada ajudan raja ini, di mana akhirnya dia diinjak-injak oleh orang ketika orang-orang berebut mendapatkan berkat, mendapatkan makanan. Dia terjatuh di pintu gerbang dan dia diinjak-injak sampai mati. Apa artinya? Artinya orang yang meremehkan janji Allah, orang yang meremehkan firman Tuhan, dia tidak akan pernah menikmati janji itu. Dia tidak akan pernah menikmati kesenangan. Dia tidak akan menikmati pertolongan. Dia tidak akan pernah menikmati kuasa Tuhan. Sampai matinya, dia tidak akan pernah melihat. Dia hanya mendengar, tapi tidak akan pernah menikmati. Tidak akan pernah merasakan. Oleh sebab itu, saudara, mari lewat firman Tuhan ini, kita bertobat. Kita mau mengakui bahwa kita selama hidup dalam dosa. Dan kita mau berubah menjadi orang yang benar. Baik dalam perkataan, dalam pikiran, dan di dalam perbuatan. Mengapa? Supaya kita bisa menikmati segala janji-janji Tuhan. Kita bisa menikmati kemurahan Tuhan. Kita bisa menikmati dan melihat bagaimana Tuhan menghentikan badai ini. Bagaimana Tuhan mengatakan diam dan menjadi teduhlah. Tapi kalau kita terus hidup dalam dosa, maka kita tidak akan pernah melihat itu menjadi kenyataan dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, lewat firman Tuhan hari ini kami dinasihati ya Tuhan, bahwa sesungguhnya apabila kami tetap hidup dan tinggal di dalam dosa, dan tetap melakukan dosa, padahal di dalam keadaan kacau seperti sekarang ini, dalam keadaan yang menakutkan seperti sekarang ini, maka Bapa, seperti firman-Mu ya Bapa, kami tidak akan Bapa menikmati ketenangan dalam hidup kami. Kami hanya menjadi orang-orang yang selalu memaki orang, selalu menyalahkan orang, selalu menyalahkan keadaan. Tidak akan ada ketenangan dalam hidup kami. Tidak ada sukacita. Tidak ada sejahtera ya Bapa. Dan ya Bapa di dalam surga, biarlah kami juga mau berubah, mau bertobat.
supaya kami boleh merasakan aman dan tenang. Tenang di dekat Engkau. Meskipun badai menerpa, sekalipun ombak menghantam perahu bangsa kami ini, tapi kami yakin Engkau akan bangkit berdiri dan mengatakan, diam dan menjadi teduhlah. Dan perkara yang ketiga ya Bapa, kami berdoa, kami ingin melihat kemuliaan-Mu. Kami ingin melihat janji-Mu dinyatakan. Baik bagi hidup kami, keluarga kami, bahkan bagi bangsa Indonesia dan juga bagi bangsa-bangsa di bumi ini. Biarlah Tuhan, lewat firman Tuhan ini menjadi nasihat buat kami untuk berubah. Sebab dengan kami bertobat, kami tidak lagi Tuhan mendatangkan kekacauan dalam keadaan yang memang sudah kacau ini. Kami tidak akan lagi ketakutan karena kami yakin Tuhan akan meneduhkan semuanya. Dan kami tidak akan lagi Tuhan menjadi orang yang hanya mendengar saja. Tapi kami akan menjadi orang yang melihat janji-janji-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami. Bahkan bagi bangsa dan negara kami. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.